Kalau kalian Gen Z atau punya temen Gen Z, gue saranin untuk nonton video ini. Karena gue tuh sebenarnya udah lama pengen bikin ini. Kenapa gue ngerasa generasi ini salah satu generasi yang menurut gue problematik dari sini. Banyak Gen Z nganggur. Nggak kaget sih saya. Jujur aja. Saya bilang 70% Gen Z pakai bantuan orang tua saat mau melamar pekerjaan. Ini menarik nih. Ada beberapa orang yang harus kita selalu jaga perasaannya. Yang pertama orang tua, yang kedua orang dalam. Tapi seriusan, masa iya Gen Z pada ngandelin orang tua buat nyari kerja? Nih nyari kerja apa yang ngambil rapot? Sedikit-sedikit teriak mental health. Apa-apa maunya instan. Masuk dunia kerja maunya kerjaan santai, gaji gede. Dasar generasi rebahan. Itulah julukan yang diberikan masyarakat kepada anak-anak Gen Z, baik di sosial media hingga di kehidupan nyata. Tapi, masa iya seluruh Gen Z seperti itu? Selamat datang, silakan. Nah, kali ini gue akan bertemu seorang wirausaha dari generasi Z, adalah Fritz. Pemuda berusia 23 tahun yang saat ini mengelola restoran bernama Sampayan yang berlokasi di Bukit Sentul, Bogor. Di usia yang masih muda belia, Fritz memilih memberanikan diri untuk mengambil resiko membuka usaha kuliner khas Sunda Bahala. Sebuah langkah yang bisa memberikan inspirasi bagi generasi Gen Z dan juga mengikis stereotip negatif dari generasi yang terkenal kritis ini. Bagaimana sih kisah Fritz merintis usahanya? Serta tantangan-tantangan yang harus ia hadapi sebagai generasi Z yang kerap dipandang sebelah mata. Yuk, stay tune, temenin ngobrol santai dengan Fritz. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih ya. Looks-nya luar biasa, muda sekali loh. Tapi lihatlah ini kita syuting di mana. Perkenalkan diri dong. Kakak Fritz, Koko Fritz, atau apa nih panggilannya? AA Fritz. Gimana AA Fritz? Perkenalkan nih. Halo semuanya, nama saya Fritz. Saya sekarang terjun sebagai entrepreneur di bidang F&B. Salah satu karya-karya saya ya ada Warung Sampayan. Di situ mengelola makanan-makanan Sunda dan juga budaya-budaya Sunda. Lalu ada juga Fritz Gelato. Di situ saya menjual gelato sebagai main produknya. Terus lebih aktif di bazar kalau itu. Oke. Oh ini kita sekarang berada di mana nih? Sampayan ya. Sekarang di Warung Sampayan. Oke. Kayaknya lebih asik dipanggil bro ya ini. Untuk inspirasi gen sekarang ya, Gen Z ya. Usia berapa sih bro? Kayaknya masih 23 23 tahun. Awal usaha itu umur berapa? 19 tahun. Ceritain dong kak, apa bro, apa yang bikin sampai sekarang kok masih mau sih ngejalanin usaha yang mana itu kan ngurus SDM, kemudian handling customer, yang mana kan usia muda itu kan masih senang main, senang gaming, senang yang serba instan ya. Iya. Ini kok berbeda gitu daripada biasa. Alasan paling utamanya ya itu dari didikan orang tua. Karena orang tua ini sebenarnya orang tua saya, keluarga saya itu bisa dibilang berkecukupan lah. Cuman didikannya sangat keterbatasan. Jadi saya dipaksa untuk gimana caranya untuk survive hidup gitu. Dari sekolah. Jadi sekolah itu teman-teman udah pakai MacBook, laptop bagus tuh. Terus kalau HP baru keluar, baru rilis, mereka udah beli, mereka udah punya. Sedangkan aku tuh dari dulu laptop tuh harus dipukul-pukul dulu belakangnya supaya layarnya tuh nyala sampai segitunya gitu. Nah dari situ kan akhirnya karena didikannya seperti itu, diajarin untuk gimana cara untuk survive di hidup ini yang keterbatasan gitu ya. Jadi gitulah, mulai cari cara gimana caranya bisa nyukupin keinginan, kebutuhan kita gitu. Apalagi kan kadang-kadang kan kayak kita sebagai anak muda pengen ya sesuatu gitu, punya banyak keinginan. Tapi kan karena didikannya seperti ini, susah gitu untuk mencukupi keinginan-keinginan tersebut. Jadinya saya membuat strategi gitu. Dan jadi ada gregetnya juga ya. Gimana caranya keinginan-keinginan tersebut, kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa terpenuhi gitu. Tapi
dari hasil saya sendiri. Jadi terbentur lalu terbentuk ya. Nah, Terbentuk menjadi Bro Fritz seperti ini. Wah, luar biasa banget sih. Jadi karena dari didikan yang dibuat terbatas padahal dari keluarga yang berkecukupan, dari situ sudah terbiasa ya dengan tantangan usaha, tantangan menghadapi SDM. Iya. Seperti itu ya. iya, pastinya ada momennya saya juga belajar dari nol. Tapi berkat orang tua juga karena backgroundnya tuh bisnis di F&B juga, jadi saya juga dapat ilmu juga lah dari mereka. Cuman ada juga momen-momen dimana saya harus otodidak juga, kayak belajar, apalagi hal-hal yang di luar sekolah juga. Ini kan materinya materi lapangan, jadi saya belajar juga otodidak gitu. Oke, jadi handling semuanya ya. Semua. Bro, keren sih. Nah, tadi kan mulai dari 18 tahun ya, Bro ya. Iya. Nah, itu kan bukannya masih sekolah ya? Berarti nggak sekolah nih? Diselipin sama kerjaan juga. Jadi dulu sekolah, jalan, tapi jualan juga jalan. Gitu. Dulu tuh startnya tuh di booth kecil gitu, kayak gerobak-gerobak Itali kecil gitu. Saya startnya di situ. Tapi sembari waktu itu kan COVID, jadi kuliah tuh masih online. Nah di situ saya kuliah online paginya, terus siang sampai ke malamnya jualan gitu terus. Super produktif ya, nggak ada Iya. waktu yang terbuang ya. Oh ya, ini keren banget sih. Ini masih looks-nya muda, looks-nya Koreanable banget, tapi ini kok saya ngeliat ini ya, budayanya kok ke Sunda Sunda. ada, Jawanya juga ada. Iya. Ini kok berbanding terbalik nih dengan looks-nya Iya. Bro nih. Sebenarnya ini pure Sunda, nggak ada campuran Jawanya. Oh, oke. Iya. Kenapa Sunda? Karena saya memang dibesarkan di budaya Sunda. Walaupun saya kelihatannya ada keturunan Tionghoanya, Mhm. tapi saya memang asli Sunda. Saya lahir di Bogor, keluarga juga asli Bogor, Mhm. dan kami juga sehari-hari bahkan ngomong Sunda, Oh, oke. gitu. Jadi ini pure Sunda ya? Pure Sunda, dan di rumah tuh Oke. keluarga juga suka masak makanan Sunda. Oh, itu terinspirasi jadinya buat resto untuk terus membudayakan Betul. Sunda ya. Betul. Karena saya pikir saya kan masih muda nih. Mhm. Kalau misalnya bukan yang muda-muda yang nerusin budaya tradisi ini, siapa lagi? Gitu. Mhm. Kalau nggak ada yang nerusin, apalagi yang muda-muda nggak nerusin, ya punah gitu. Apalagi kan. Jadi saya pikir ini menjadi tugas yang mulia lah untuk berterima kasih lagi kepada budaya yang sudah membesarkan saya gitu. Jadi saya makanya ingin membuat ini. Very nice. Untuk 5 poin nih atau 5 kata untuk kita semua yang sedang struggling nih ya. Kalau kita ngeliatnya kan Bro udah wah sudah bisa dikatakan panutan untuk anak muda ya. Ini 5 poin, 5 kata nih dari Bro Fritz untuk kita semua. Oke. 5 kata ya, harus 5 Eh, atau gimana? 5 mungkin 5 Yang poin singkat aja ya, bisa, gitu ya? singkat bisa gitu. Oke. Yang mendefinisikan bahwa bisa jadi Bro sekarang ini Oke. tuh apa sih secretnya? Oke. Gitu. Saya kasih 2 aja boleh nggak? 2, Menurut saya ini sangat penting. 3 deh, 3. 3 ya? Iya. Kita biasanya 5 sih. Oh, 5. Soalnya kayaknya kalau biasanya kita Apa ya, supaya 5? melek untuk termotivasi itu kan harus ngedengerin seminar berjam-jam ya. Oke, Ini cukup oke. dengan 5 ya. 5 powerful dari Baik. Bro Fritz. Oke. Apa sih? 1, kalian harus punya purpose. Itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena percuma nih kalian bangun, punya energi, punya motivasi untuk melakukan sesuatu, tapi kalian nggak tahu purpose-nya apa. Percuma. Malahan kalau kalian nggak punya purpose, kalian nggak akan punya energi itu. Jadi purpose harus punya dulu. Apapun purpose orang sih beda-beda ya. Kalau saya purpose-nya lebih pengen membantu society, membantu lingkungan sekitar, terutama yang sakit. Karena jujur saya punya cerita yang cukup kurang baik tentang sakit. Karena saya pernah sakit yang aneh lah, bisa bilang aneh. Makanya saya pikir pas saya lagi sakit kemarin, saya pikir, aduh, sendiri banget, lonely banget. Pasti orang yang sakit di luar sana gini juga. Jadi saya Apa tuh Bro kalau boleh tahu? nggak tahu sampai sekarang belum Sakit tahu. hati Bukan. kan? Ini lebih sakit lagi kayaknya. Bener-bener nggak bisa Sakit. aktivitas. Iya, nggak bisa aktivitas. Udah terus badan pokoknya semua sakit. Nggak tahu itu kenapa. Oke.
sampai sekarang nggak tahu, tapi good thing udah sembuh, makanya jadi tugas mulia Oke. gitu. Itu purpose saya ya. Dan yang Sebentar bro, Iya. Saya masih supaya teman-teman clear nih ya. oke, Ini kan dari purpose sakit, Iya. terus pengen dijadikan hal yang mulia. Jadi iya. purpose-nya ini buat buka lapangan pekerjaan kah, atau untuk misalkan ada yang sakit bisa datang ke sini, atau bagaimana sih bro? Pengen lebih ke bakti sosial sih. Jadi Oke. pengen bisa bantu donasi ke rumah sakit. Oh I see, jadi Iya, penghasilan dari sini Iya. ada buat untuk orang sakit. iya gitu. Mainly gitu. Terus ketemu keluarga-keluarga yang butuh pertolongan, Oke, terus bisa oke. bantu. Jadi kita harus cari how-nya dulu ya. Iya, Kita untuk melakukan betul. tugas atau kegiatan yang komitmen, Betul. kita harus punya how-nya apa, purpose-nya apa. Betul. Iya, Itu sangat penting. Purpose. Ya, purpose tuh bisa berbeda-beda ya. Balik Iya, lagi nih ya. iya, Kalau iya. saya kan lebih ke society itu. Tapi ada juga yang materi, ada juga sih. Oh, Tapi oke. menurut saya materi tuh nggak endless. Iya. Purpose-nya iya, tuh nggak endless karena Iya. materi tuh selalu berubah-berubah. iya. Tapi kalau misalnya tujuannya kayak ke society, ke ini, itu tujuannya endless Yes. sampai yes, kapanpun. Yes, agree. Gitu. Dan jembatan yang dibilang materi tadi itu sebagai jembatan ya. Jembatan, Betul ya. iya. Kalau kita lebih bermanfaat kan lebih mudah lagi kalau kita memiliki materi ya. Betul, Ya. betul. Yes, sepakat. Itu satu. Purpose, Poin yang kedua, conviction atau Conviction. keyakinan. keyakinan. Kalian tuh harus punya keyakinan atas diri sendiri. Kalian harus tahu, kadang gini ya, lucunya ya, kalau menurut saya tuh orang kalau mau sukses harus agak narsis, Hmm. menurut saya. Karena kalau mereka nggak narsis atau mereka nggak kayak sombong atas kehebatan dia nggak akan pede untuk melakukan apa yang dia pengen lakuin. Jadi menurut saya tuh orang tuh harus narsisnya in a good way ya, bukannya kayak narsis akhirnya jadi sombong terus jadi ngecilin orang lain, Narsis bukan. positif ya. Tapi narsis positif yang dimana itu untuk membangun pribadinya sendiri, itu sangat penting. Karena menurut saya ya, selama perjalanan saya sampai sekarang, itu hidup selalu ngantem kalian. Mau sekuat apapun kalian, mau kalian tahu kalian tuh kuat, tapi hidup tuh alam semesta tuh bakal terus nginjak kalian. Jadi kalau kalian nggak ada narsisnya, dalam artian kayak, oh gue bisa nih untuk ngelawan hanteman ini. Kalau kalian nggak punya narsistik itu, kalian nggak akan Iya. bisa survive. Jadi ibarat kita Susah. sebenarnya tidak baik-baik saja karena kita Betul. punya narsis Betul. yang positif tadi. In a Kita good way. ngerasa sebenarnya kita nggak baik-baik, tapi karena kita positif tadi ya Iya. terhadap kondisi, jadi kita ngerasa kita positif lah, pasti bisa Yes. terus dengan baik gitu ya. Yes, itu sangat penting juga. Yang ketiga mungkin konsisten. Konsisten. Karena saya lihat nih Gen Z ya zaman sekarang itu burst of energinya di awal doang. Iya. Jadi saat mereka nih misalnya mereka nonton TikTok nih, terus ada video motivasi, ide gitu kan. Oh mereka kayak, iya benar. Tapi pas mereka udah ke lapangan, udah tuh hilang lagi gitu. Switch-nya cepet banget. Switch ya. lagi. Langsung tuh mereka nyari yang instant gratification lagi. True. Main gaming lagi, nongkrong-nongkrong nggak jelas lagi, cari kebahagiaan-kebahagiaan sebentar doang gitu. Jadi saya melihat Gen Z itu kurang konsistensinya, jadi harus konsisten gitu, walaupun sulit. Konsisten. Agree? Itu tiga. Dua lagi ya. Dua lagi, masih utang dua nih. Satu, money management. Money management. Jadi kalau menurut saya kita cari duit udah susah, sangat sulit cari uang itu. Jangan sampai kita menyulitkan diri sendiri untuk menyimpan uangnya. Karena ngerti gak? Kita nyari uangnya udah susah, terus kita nyimpan duitnya susah lagi, gitu. Kita malah spend money-nya ke hal-hal yang gak jelas. Misalnya, anak muda zaman sekarang apa sih? Dikit-dikit punya uang, beli sepatu, Oke. beli tas yang Oke. mahal-mahal, beli ini, Oke. beli buat pasangannya, Oke. jor-joran gitu. Oke. Agak Akhirnya- jahat ya kayaknya. Akhirnya Jangan konsumtif yang tidak perlu ya. betul. Oke. Boleh, tapi jangan setiap saat kalian dapat reward, kalian self reward. Oke. Itu menurut saya untuk orang yang masih merintis ya, too early, terlalu awal. Lebih baik ditahan dulu, mendingan buat ke bisnisnya, mendingan buat ke SDM-nya, investnya, mendingan buat misalnya kalau saya pribadi ya, saya main invest juga, uangnya saya invest 20-30%, saya invest per bulan, udah
let the money tuh make empire-nya lagi. Empire-nya udah kokoh, baru tuh. Jadi Gitu. harus tahu prioritas sejak dini ya. Yes, Mana yang primer, sekunder, Betul, tersier ya. betul, Harus tahu betul, ya, karena betul, era sekarang ini memang kadang kita cepet naiknya, cepet juga turunnya nggak sih bro? betul, betul, betul banget. Itu dia permasalahannya. Gitu. Oke, Itu poin 4. satu lagi bro. Satu lagi apa ya? Apa ya? Semangat lah. Semangat ya. Keep motivated lah. Oke. Keep motivated karena hidup ini. Oh, ini deh yang kelima. Yang kelima itu see life as something fun. Gitu aja. Kalau menurut saya, kadang orang tuh, terutama Gen Z ya, itu takut take action karena mereka tuh ngelihat hidup mereka terlalu fragile, terlalu, aduh kalau saya salah sedikit, saya bakal rapuh, saya bakal hancur hidup saya. Padahal hidup itu nggak akan jauh dari kesalahan. Itu yang mereka nggak ngerti. Hidup itu nggak selalu, kita misalnya take satu path gitu, satu jalur. Terus kita berharap ini 100% mulus, sempurna jalan yang kita ambil. Enggak akan. Pasti akan ada sesuatu. Dan anak-anak muda Gen Z itu takut untuk menghadapi masalah itu. Dulu saya berpikir gitu. Dulu saya berpikir saya nggak mau salah hidup. Saya nggak mau salah ngambil jalan. Padahal kita dilahirin aja. Kita udah risky. Kita udah ngambil resiko. Kita dilahirin aja nih, kita udah ngambil resiko. Kita kerja kayak gini, itu kita udah ngambil resiko. Kita berkeluarga, cari pasangan, pilih pasangan, akhirnya nikah, kita udah ambil resiko. Kita ngambil keputusan untuk punya anak, itu udah resiko. Jadi hidup itu semua tentang resiko. It's either kamu ngambil resikonya or not. Dan saya nggak pernah ngelihat orang yang sukses tapi nggak ngambil resiko. Saya nggak pernah. Jadi life is all about risk. Jadi life itu bukan tentang security, bukan cuma selalu tentang itu, tentang keamanan, tentang everything is perfect, bukan. Tapi life itu sebenarnya tentang risk. Jangan takut ambil resiko. Iya, kita dilahirin aja itu udah risk loh sebenarnya. Sepakat. Kita udah kayak, wah kita udah dibawa ke bumi ini untuk menghadapi permasalahan ini. It's all a risk kan dari kita lahir. Jadi ya gitu. Jadi take life as something fun. Karena kalau nggak fun, you will be crazy about the risk. Karena hidup ini kalau kita lihat kanan kiri itu tentang resiko. Terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak pertimbangan. Yang terjadi nggak jalan-jalan, nggak Yes. eksekusi ya. Yes, gitu. Very powerful nih ya. 5 kata ajaib dari Bro Fritz ini. Nah, 5 kata Bro yang menggambarkan sampaian. Authentic, murah. Murah? Murah ini berapa sih? Boleh di-spill nggak sih? Makanan tuh start dari 6.000. Ini bukan embel-embel start from 6.000. Bener-bener 6.000. Itu udah dapat makanan. Wow. Iya. Lauknya apa Bro? Banyak kalau di sini tapi spesial. 6.000, yang 6.000 Bro. 6.000 tuh tahu goreng, tempe Tahu sama goreng, nasi. sama nasi. Nasi Sama enggak lalapan. nasi lalapan free. Oke. Nasi itu bayar di awal aja. Oke. Seterusnya bisa free refill. Oke. Iya. Jadi cukup 10.000 cukup ya kayak gini. Cukup untuk makan sini. Gurame, contohnya ya, gurame di sini fresh semua, ukurannya juga besar, 500-600 gram ukurannya, harganya 40.000. Dapat di mana lagi? Dan hidup fresh. Wow. Dengan view yang seperti ini ya. Ya, Wow. Otentik, murah. murah dan itu view asri, Oke, asri. iya, ramah. Ramah. Ya, karena setiap hari ada di sini ya, Bro ya. Iya. Waduh. Siap. Dan yang kelima, lezat. Lezat. Garansi itu ya, Bro. Ya? Iya, garansi. Nggak ada yang komplain ya, Bro. Gak Ya? ada yang komplain. Mantap. Thank you, Bro. Thank Atas you. waktunya, Bro. Thank you. Good luck.